Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya sekarang kita membahas tentang Open Banking. Nah, waktu minggu lalu kita belajar tentang digitalisasi perbankan. Kalau saat ini kita mulai masuk lagi mengenal apa itu Open Banking. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari apa itu Open Banking, kemudian manfaatnya Open Banking, kemudian mekanisme kerja Open Banking itu seperti apa, sehingga di sini nanti kita bisa membuat suatu kesimpulan manfaat Open Banking itu nanti jadinya manfaat untuk perbankannya, kemudian manfaat untuk nasabahnya seperti apa. Oke, kita lihat satu-satu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama tentang Open Banking. Nah, Open Banking ini mungkin belum familiar ya kita dengar ya, karena kita dari kemarin hanya membahas tentang digitalisasi perbankan. Nah, kalau Open Banking ini dibilang bukan merupakan suatu seperti bank digital, enggak, tetapi dia merupakan salah satu produk ya. Jadi dia produk yang bisa memfasilitasi antara nasabah, kemudian pihak bank, kemudian dengan menggunakan sistem. Jadi ini sudah tren ya, sebenarnya tren yang kita tidak bisa menghindari dengan era globalisasi yang perkembangan digitalisasinya berkembang sangat pesat seperti itu. Nah, ini kita pahami dulu pendapat beberapa ahli bahwa Open Bank itu, ini disingkat ya, jadi Open Bank itu adalah sistem yang menyediakan data jaringan lembaga keuangan kepada pengguna melalui API, jadi Application Programming Interface. Jadi di sini menyediakan data jaringan. Jadi kalau misalnya di teknologi informasi itu merupakan data jaringan yang menghubungkan lembaga keuangan kepada pengguna atau kepada nasabah. Jadi intinya adalah di sini ada garis besarnya adalah layanan keuangan. Layanan keuangan yang disediakan berupa teknologi keuangan yang mengacu pada penggunaan API yang terbuka. Ya, yang terbuka dalam arti adalah memungkinkan kepada pihak ketiga untuk membangun aplikasi dan layanan di sekitar lembaga keuangan. Jadi di sini adalah memfasilitasi untuk mempermudah para nasabah untuk menggunakan teknologi yang berbasis keuangan seperti itu, khususnya di perbankan. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kearney. Itu dia mendefinisikan bahwa Open Banking itu membuka data keuangan konsumen, tetapi dengan izin mereka. Tentunya ada berlapis ya, berlapis dalam arti adalah berlapis untuk PIN rahasianya, untuk identifikasi datanya. Makanya saya pernah bilang kita jangan sembarang memberikan data kepada orang lain seperti itu. Nah, ini di bawah pengawasan juga. Nah, makanya si API tadi, Application Programming itu, dia membuka data keuangan konsumen kepada pihak ketiga dan memungkinkan perusahaan itu membuat atau mendistribusikan produk keuangan mereka, sehingga si perbankan ini kalau misalnya punya produk baru itu dengan mudahnya para nasabah yang menggunakan aplikasi ini sangat mudah untuk mengetahui informasi-informasi yang terbaru seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat apa sih sebenarnya contoh fasilitasi antara perbankan dan nasabah yang adanya Open Banking ini seperti apa. Kita lihat contohnya nanti ya. Kemudian Open Banking ini akan mengacu pada pembukaan data bank internal. Memang kalau dipikir ya bahaya banget ya data nasabah itu bisa terbuka seperti itu. Tetapi ada pencatatan di OJK tentunya bahwa data keuangan resmi pelanggan itu dengan pihak ketiga itu dijamin aman seperti itu. Jadi produk-produk, distribusi produk yang dilakukan oleh perbankan atau yang dikeluarkan oleh perbankan dengan mudah dikenal oleh para nasabah seperti itu. Nah, jadi ini tadi seperti apa? Bahwa Open Banking itu sistem di mana data nasabah bisa diakses oleh perusahaan atau perbankan lainnya. Tapi tidak sembarangan data nasabah itu disebarkan secara bebas atau diperjualbelikan. Seperti itu. Jadi ini resmi, tidak main-main ya. Bahkan memang ada pemberitaan bahwa data nasabah itu gampang diambil oleh pihak ketiga ya, pihak ketiga. Nah, kalau melalui Open Banking ini semua terekam atau terrekod dengan baik seperti itu. Nah,
Kumpulan data dari berbagai perusahaan perbankan tersebut akan dikumpulkan dan dikembangkan menjadi sebuah aplikasi programming interface, seperti itu ya. Kemudian apa sih API ya? Tadi dibilang aplikasi programming interface. Jadi dia adalah teknologi yang bisa membuat platform bertukar informasi dengan platform yang lainnya. Jika dijelaskan sederhana, berarti API ini kayak saluran, kayak yang menjembatani aplikasi yang bisa berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Antar perbankan juga bisa mengakses, kayak misalnya kita mau melakukan pinjaman dana ke suatu bank, tetapi perbankan itu harus melakukan BI checking, misalnya harus dilakukan cek bahwa apakah dia punya pinjaman di perbankan lainnya, seperti itu. Jadi dengan adanya fasilitasi teknologi seperti ini, perbankan juga terbantu. Oh, dia bisa mengecek dengan mudahnya bahwa di sini si peminjam ini masih punya tanggung jawab peminjaman di tempat yang lain. Itu contohnya, ya. Kemudian beberapa manfaatnya, ada beberapa manfaat layanan yang bisa kita lihat nantinya. Apa sih manfaatnya antara perbankan dengan manfaat yang diperoleh oleh nasabah. Jadi nanti teman-teman akan melihat beberapa manfaatnya di next berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.